Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehel Gifaros Huda, NIM 220523605930. Saya akan menjelaskan perhitungan manual dari studi kasus yang ada di aplikasi SAP 2000. Dari studi kasus kemarin, kita akan mencari perhitungan reaksi tumpuan, gaya normal, gaya geser, dan momen pada rangka batang yang sudah ditentukan di studi kasus. Dengan P, pembebanan 100 ton F. Setelah kita analisis menggunakan SAP 2000, kita dapatkan bahwa untuk gaya geser dan momennya tidak ada. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan manual untuk mencari reaksi tumpuan dan juga gaya normal. Masuk ke perhitungan manual, di sini ada gambar dari pemodelan rangka batang dari studi kasus. Dengan diketahui P-nya 100 ton F, terus karena kita menggunakan sudut 60 derajat, kita cari dulu nilai dari sin 60, yaitu 0,866. Terus selain sudut 60, kita juga akan memakai sudut 30. Untuk beberapa sudut kita akan menggunakan sudut 30, maaf. Itu kita cari juga untuk sin 30 itu 0,5. Kita juga cari untuk nilai cos-nya, yaitu cos 60 sama dengan 0,5 dan cos 30 sama dengan 0,866. Masuk ke yang pertama, kita mencari reaksi tumpuan. Rumus reaksi tumpuan yaitu RAV pada titik A, rumusnya setengah sigma P sama dengan setengah sigma P, P-nya adalah 100 ton F dengan pembebanan pada 4 titik menjadi sigma P 100 plus 100 plus 100 plus 100. Kita jumlahkan setengah kali 100 sama dengan 200 ton F. Terus untuk RBV atau reaksi tumpuan pada titik B, rumusnya juga sama, setengah sigma P dengan P-nya 100 pada 4 titik, jadi setengah dalam kurung 10 ditambah 10, maaf, dengan P sama dengan 100, setengah kali dalam kurung 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Sama dengan setengah kali 400 sama dengan 200 ton F. Lalu kita masuk ke perhitungan gaya normalnya. Di sini saya sudah membagi menjadi beberapa titik. Untuk titik sebelah sini A, lalu B, C, D, E, dan F. Terus untuk batangnya saya gunakan S1 sebelah sini, selanjutnya S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, dan S9. Kita masuk ke perhitungan. Pertama kita cari di titik buhul A, yaitu gambar ini. Dari titik buhul A, kita cari untuk yang gaya di vertikal. Jadi sigma V sama dengan 0. Kita masukkan rumus-rumus yang, maaf, gaya-gaya yang terjadi pada daerah vertikal ini, yaitu min sin 4. Kenapa? Karena untuk S4 ini arahnya ke bawah, sedangkan kita gunakan untuk arahnya yang ke atas. Jadi pakai min S4. Sin 60 karena kita menggunakan sudut 60 di sini. Kita gunakan sudut 60 ke atas, jadi min S4 sin 60 plus RAV, yaitu gaya reaksi tumpuan yang terjadi pada ini, berarti ini ke atas, arah ke atas itu RAV, min PI. PI-nya arah ke bawah, jadi kita gunakan minus karena berbeda arah dengan S4 sin 60 dan RAV-nya. Kita masukkan nilainya, min S4 belum diketahui,
sin 60 kita masukkan 0,866 plus RAV-nya 200 min B1 100 sama dengan 0. Kita jumlahkan dan pindah ruaskan menjadi min S4 sama dengan min 100 per 0,866. Lalu kita dapatkan min S4 sama dengan 115,47. Mohon maaf, ini seharusnya S4, bukan min S4. Selanjutnya kita ke maaf, sigma A sama dengan 0, yaitu pada titik A ini ya. Yaitu kita cari gaya-gaya yang bekerja, pertama S1 ini, terus S4 cos 60, S4 cos 60, arahnya sama ke bawah, jadi pakai tetap tidak minus nilai S4-nya, sama dengan 0. S1 plus 115,47, yaitu nilai S4, dikali dengan cos 60, 0,866, sama dengan 0. Kita pindah ruaskan dan kita kalikan, jadinya S1 sama dengan min 57,73. Lalu lanjut ke titik bull C. Ini pertama sama kita cari yang vertikal dulu, yaitu sigma V sama dengan 0 min P, karena kita gunakan pembebanannya ini kita arahkan ke atas, min P min S S7 sama dengan 0. Min P nilainya P 100, jadi min 100 min S7 sama dengan 0. Min S7 sama dengan 100, atau bisa ditulis S7 sama dengan min 100. Nah, ini S7 sama dengan min 100. Selanjutnya sigma H sama dengan 0. Kita cari yang tadi sudah vertikal, yang ini horizontal. Min S1 plus S2 sama dengan 0. Nilai S1 itu min 57,73. Jadi kalau nilainya min S1 berarti ini jadi positif ya. 57,73 plus S2 sama dengan 0. Kita pindah ruas. S2 sama dengan min 57,73. Lanjut ke titik buhul di titik E. Di sini dari perhitungan SAP di permodelan, kita dapat kalau di S8 ini tidak ada gaya normal yang terjadi. Jadi di sini langsung saya tuliskan S8 sama dengan 0. Untuk sigma H, sigma H, kita masukkan S5 plus S4 cos 60, karena kita gunakan yang ini ya. 60 plus S8 sin 60, kita gunakan yang ini, sama dengan 0. S5 min S4 itu 100 min 115,47 dikali cos 60 setengah plus S8-nya 0 dikali sin 60 itu 0,866 sama dengan 0. S5 sama dengan ini dikalikan, hasilnya 57,73 plus 0 dikali 0,866 hasilnya 0. Lalu tinggal kita pindah ruaskan, jadi S5 sama dengan 57,73. Selanjutnya titik bull di titik D, ini sigma V sama dengan 0, yaitu min P, P3, min S9, min S8 cos 30, kita gunakan 30 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, min 100, min S9, min S8 cos 30 itu 0 dikali 0,866 sama dengan 0. Terus ini kan hasilnya sudah pasti 0 kan, soalnya dikali 0, jadi kita langsung min S9, min 100-nya ini pindah ruas ke kanan jadi 100. Jadi S9 sama dengan min 100. Untuk yang terakhir di titik bull F, di sini sigma V sama dengan 0.
S9 ini vertikal ya. S9 plus S6 cos 30 sama dengan 0. S9-nya, oh iya ini. Nilai S9 sama dengan min 100 kan. Jadi S9 itu min 100 plus S6 belum diketahui, cos 30 itu 0,866 sama dengan 0. Terus ini yang dicari S6 berarti S6, terus ini yang lainnya tinggal pindah ruas jadi 100 per 0,866. Hasilnya S6 sama dengan 115,47. Ya, itu tadi adalah perhitungan manual dari kasus Raka Batang yang sebelumnya sudah dihitung di SAP 2000, tapi kita buktikan dengan perhitungan manual yang kita gunakan dan hasilnya sama. Gitu. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.